Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Senang dapat bertemu kembali di dalam renungan 5 menit GKI Sumut Medan. Sebelum merenungkan firman Allah yang diambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ke-7, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Sebentar Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Berikan kami pengertian agar kami dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Kuat oleh Kasih Karunia, Panggilan Hidup yang didasarkan pada anugerah. Teksnya diambil dari 2 Timotius 2, pasal yang pertama sampai ke-7. Khususnya ayat yang pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus menulis surat ini di penghujung hidupnya. Ia tahu bahwa pelayanannya akan segera berakhir, dan sekarang ia meneruskan tongkat estafet kepada Timotius. Ini merupakan gambaran dari anugerah Allah yang bekerja dari zaman ke zaman, generasi ke generasi, menjaga kemurnian pemberitaan Injil melalui manusia-manusia yang lemah, namun dikuatkan melalui kasih karunia di dalam Kristus. Sumber kekuatan itu berada di dalam kasih karunia, bukan pada diri sendiri. Ayat yang pertama. Segala sesuatu berawal dari dan bergantung kepada anugerah Allah yang berdaulat, yaitu sola gratia, yang merupakan salah satu pilar dari kelima pilar iman Protestan yang diserukan oleh Martin Luther. Paulus tidak berkata, jadilah kuat dengan tekadmu, tapi oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Kekuatan rohani bukan berasal dari usaha manusia, melainkan usaha dari persekutuan di dalam Kristus. Doktrin ini menegaskan bahwa iman, ketaatan, dan ketekunan adalah hasil karya dari Roh Kudus dan bukan merupakan kemampuan dari manusia itu sendiri. Ayat kedua, pewarisan Injil yang murni. Di sini Paulus menekankan pentingnya menyerahkan pengajaran yang benar kepada orang-orang yang setia, yang sanggup untuk mengajar orang lain. Allah memelihara gerejanya bukan lewat kehebatan dari organisasi, melainkan dari kesetiaan kepada firman dan pengajaran doktrin yang benar. Ayat ketiga sampai ke-6, hidup Kristen ada penderitaan di dalam panggilannya. Paulus memberikan 3 metafora pada ayat ini. Prajurit, yaitu tunduk kepada panglima atau komandannya yang rela menderita. Atlet, disiplin dan menaati aturan. Petani, bekerja keras dan sabar menunggu hasil. Ketiganya menggambarkan panggilan orang yang percaya, yang penuh penderitaan, namun juga penuh dengan pengharapan. Penderitaan bukan kebetulan, melainkan cara yang Allah pakai untuk membentuk umatnya dalam kekudusan atau sanctification by grace. Ayat ke-7, pengharapan yang teguh dalam Kristus. Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Di sini pengertian yang mendalam secara rohani merupakan karya dari Roh Kudus, yang berarti hanya Allah yang membuat kita mampu untuk mengerti akan kebenaran dan diberi kemampuan untuk hidup di dalamnya. Bapak Ibu, saudara terkasih, kekuatan, pengertian, dan ketekunan kita, semua itu berasal dari kasih karunia Allah di dalam Kristus. Mari kita memberi diri untuk bertekun di dalam panggilannya, setia kepada doktrin Injil yang murni, dan bersandar pada kasih karunia-Nya. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas renungan 5 menit ini Bapa. Kami diingatkan bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi kuat di dalam kasih karunia-Mu. Tolong kami Bapa agar dapat setia dan juga tahan uji di dalam kesukaran sepanjang hidup kami, dan berdiri di atas pengajaran doktrin yang sejati. Jadikan kami alat-Mu yang setia di tengah dunia yang tidak menentu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.